kelas GHI Prodi Administrasi Publik tingkat 1 akan melakukan observasi ke situs Karang Kamulian, Kecamatan Cijungjing, lebih tepatnya antara perbatasan Kecamatan Cijungjing dengan Kecamatan Cisaga. Udah? Dah. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bisa berkumpul di situs Karang Kamulian ini bersama Pak Agus, Pak. Pak Agus. Kami dari Uniga, Pak, buat untuk observasi situs cagar budaya apa saja sih yang ada di Ciamis, terkhusus di Karang Kamulian. Mungkin bisa Bapak memberi kami sedikit ilmu tentang sejarah di situs Karang Kamulian ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik pelajar dari Universitas Gadjah Ciamis yang telah datang ke situs Bojonggaluh yang ada di Karang Kamulian. Jadi saya sudah diceritakan tadi, nama saya Agus Abdul Haris ya, dari Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Banten. Karena ini di bawah kekuasaan dari Banten, jadi saya termasuk dipelihara untuk memelihara situs yang ada di Karang Kamulian. Yang mungkin akan menceritakan tentang asal-muasal berdirinya kerajaan Bojonggaluh Karang Kamulian ya. Nah, cuman saya akan melebar dulu ke atasnya karena mungkin ada juga asal muasal Karang Kamulian itu dari mana gitu ya. Iya. Cuman itu saya juga singkat aja ya karena mungkin keterbatasan waktu. Saya akan menceritakan tentang sebelum berdiri kerajaan Bojonggaluh Karang Kamulian, karena pada saat itu kerajaan Tarumanagara dipecah menjadi dua ya, oleh Raja Terusbawa. Jadi Raja Terusbawa itu memecahkan kerajaan Tarumanagara itu menjadi dua, yaitu kerajaan Sunda dengan kerajaan Galuh yang batasnya Sungai Citarum. Dari Sungai Citarum ke sebelah barat berdiri kerajaan Sunda yang menjadi rajanya itu Raja Terusbawa. Nah, sedangkan dari Sungai Citarum ke sebelah timur berdiri kerajaan Galuh, cuman ada Galuh kecil, ada Galuh besar ya. Nah, jadi sebelum berdiri kerajaan Karang Kamulian itu ada Galuh Kendan ya. Nah, jadi Galuh Kendan itu yang batasnya dari Sungai Citarum, Bandung Raya, Nagreg sampai ke daerah Limbangan. Itu kerajaan Galuh Kendan. Kerajaan Galuh Kendan itu didirikan oleh yang bernama Resi Guru Manikmaya. Nah, jadi Resi Guru Manikmaya itu yang menikah dengan Tirta Kencana. Tirta Kencana itu putri dari Raja Suryawarman, Raja ke-7 Tarumanegara ya. Nah, jadi Suryawarman itu menikahkan putri itu dengan Raja dengan Resi Guru Manikmaya itu yang tujuannya untuk mendirikan kerajaan Galuh. Nah, jadi Resi Guru Manikmaya itu yang berasal dari keluarga Calangkayana dari India Selatan, menikah dengan Tirta Kencana, nanti mendirikan kerajaan Galuh Kendan. Nah, dari pernikahan dari dengan Tirta Kencana, Resi Guru Manikmaya itu mempunyai keturunan yang bernama Raja Putra Suraliman Sakti. Jadi yang meneruskan kerajaan Galuh Kendan itu keturunannya yaitu Raja Putra Suraliman Sakti. Nah, nanti Raja Putra Suraliman Sakti setelah meneruskan kerajaan Galuh Kendan, dia mempunyai dua anak ya, anak pertama yang laki-laki, yang kedua anak perempuan. Anak yang laki-laki namanya Sang Kandiawan, sedangkan anak yang perempuan namanya Sang Kandiawati. Sang Kandiawati yang menikah dengan saudagar kaya yang berasal dari Sumatera Utara. Sedangkan Sang Kandiawan memisahkan diri dari kerajaan Galuh Kendan, dia mendirikan kerajaan Galuh Medang Jati. Nah, kenapa memisahkan diri? Karena pada saat itu kerajaan Galuh Kendan itu menyembah dewa Siwa, sedangkan Sang Kandiawan menyembah dewa Wisnu. Nah, makanya dia memisahkan diri dari kerajaan
itu memisahkan diri dari kerajaan Galuh Medang Jati, dia mendirikan kerajaan Bojong Galuh Karangkamulian. Nah, jadi pertama kerajaan Galuh didirikan itu oleh Weretikan Dayun, kira-kira abad ke-7 tahun 700 Masehi ya. Nah, nanti Weretikan Dayun mendirikan kerajaan Galuh Karangkamulian. Nanti Weretikan Dayun mempunyai 3 anak laki-laki ya. Anak yang pertama yaitu Sempakwaja, yang kedua Jantaka, yang ketiga Amara. Sempakwaja itu tidak menjadi raja penerus Weretikan Dayun itu karena dia punya cacat fisik. Menurut cerita itu giginya patah. Makanya kalau bahasa Sunda sebenarnya namanya semplak. Iya, semplak wajah. Jadi karena dia tidak menjadi raja, dia menjadi resi di daerah Galunggung, Tasikmalaya. Galunggung ya. Galunggung juga bukan Galunggung yang sekarang ya, Galunggung yang pertama meletus, daerah Citiis. Nah, ada bekasnya di sana ya. Nah, sedangkan anak yang kedua Weretikan Dayun yaitu Jantaka sama tidak menjadi raja karena dia punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Maka dia lebih memilih menjadi resi di daerah Talaga Denung, Tasikmalaya Cipatujah, dan ada bekas talaganya ya. Talaga Denung. Situs Karangkamulian. Situs Karangkamulian ini ditumbuhi dengan pohon-pohon besar yang lebat. Karangkamulian diapit oleh 2 sungai yaitu Sungai Citanduy dan Sungai Cimuntur. Situs Karangkamulian dipercaya sebagai peninggalan kerajaan Galuh di zaman Ciwanara. Kisah Ciwanara sendiri merupakan cerita epos kepahlawanan seorang anak raja yang dibuang dan berjuang untuk mendapatkan kembali haknya yang berlatar belakang kerajaan Galuh. Tempat yang pertama kali kami kunjungi yaitu Batu Pangcalikan. Situs Batu Pangcalikan diyakini merupakan singgasana Raja Galuh. Situs ini memiliki bentuk mirip singgasana. Selain itu, situs ini juga memiliki ukuran besar berbentuk altar dan dikelilingi tumpukan batu-batu membentuk pagar. Tempat yang kedua yaitu Sanghyang Bedil. Situs Sanghyang Bedil pada masa itu dijadikan sebagai tempat penyimpanan senjata para prajurit kerajaan Galuh. Tempat yang ketiga yaitu Penyambungan Ayam. Situs Penyambungan Ayam ini merupakan dataran dengan batu-batu datar dan menhir. Situs ini juga merupakan tempat menyambung ayam pada zaman Kesatria Ciwanara. Tempat yang keempat yaitu Cikahuripan. Lokasi ini merupakan sebuah sumur yang letaknya dekat dengan pertemuan antara 2 sungai yaitu Sungai Citanduy dan Sungai Cimuntur. Sumur ini disebut Cikahuripan yang berisi air kehidupan. Air merupakan lambang kehidupan, itu sebabnya disebut sebagai Cikahuripan. Sumur ini merupakan sumur abadi karena airnya tidak pernah kering sepanjang tahun. Tempat yang kelima yaitu Pamangkonan, terdiri dari sebuah benda seperti stupa yang hampir mirip ditemukan di lambang peribadatan. Stupa ini dilihat dari bentuknya bercorak Hindu. Stupa ini juga berbentuk gada atau senjata seperti palu yang besar yang memiliki fungsi sebagai alat penyeleksian calon prajurit. Tempat yang keenam yaitu Makam Adipati Panaikan. Situs ini terdiri dari punden yang disusun melingkar dengan 2 buah batu tegak di sebelah utara dan selatan. Situs ini diyakini sebagai makam Adipati Panaikan. Tempat yang ketujuh yaitu Lambang Peribadatan. Situs lambang peribadatan ini merupakan bangunan berbentuk segi empat yang dibatasi oleh pagar batu dan celah pintu di salah satu sudutnya. Sifat tahunan merupakan salah satu bagian tepi Citanduy yang landau. Tempat yang kesembilan yaitu Patimuan.
Patimuan adalah delta sungai, yaitu tempat bertemunya Sungai Citanduy yang dangkal, berbatu, dan bersih dengan Sungai Cimuntur yang dalam, tidak berbatu, dan lebih keruh dibandingkan dengan Sungai Citanduy. Di tempat ini tidak ditemukan peninggalan-peninggalan bersifat arkeologis. Tempat yang dulunya bekas kerajaan ini sekarang sudah menjadi tempat wisata budaya dan sejarah yang terkenal. Selain tempatnya yang masih alami, ada pun beberapa peninggalan sejarah yang masih utuh.